Baik, inilah pemirsa bagaimana kondisi di Karawang, Jawa Barat. Warga harus menggunakan sampan yang dibuat seadanya untuk bisa melintasi terjangan banjir. Sementara dari pantauan udara seperti inilah wilayah yang terendam banjir yang terlihat cukup luas. Sejumlah fasilitas pun terendam seperti rumah-rumah dan juga jalanan yang membuat akses jalan untuk warga ini terganggu. Sementara itu dari pihak pemerintah Karawang juga masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi serta menyiapkan sejumlah bantuan ataupun keperluan sementara bagi warga yang tinggal di pengungsian. Dan termasuk hari ini saya sudah merintahkan Kepala PU Jawa Barat untuk mengidentifikasi jembatan tua. Tahun depan dibangun semuanya, tidak lagi jembatan ambruk di tengah perjalanan karena usianya sudah tua. Pak, untuk tata ruang ditinjau ulang nggak? Oh iya, nih. Hari Selasa depan kita akan melakukan rapat koordinasi para bupati, wali kota seprovinsi Jawa Barat bersama Menteri ATR BPN untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan yang paling besar adalah Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini evakuasi di Karawang, kita akan tanyakan kepada Bapak Muhammad Adib, Kasiops Basarnas Bandung. Selamat siang, Pak Adib. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Adib, saat ini bagaimana kondisi banjir di Karawang saat ini? Apakah kondisi yang terendam ini masih cukup luas? Kondisi saat ini banjir di Dusun Pengasingan, Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Air makin tinggi dan diakibatkan meluapnya dari Sungai Citarum dan Cibaat, yang mana warga yang melaksanakan sebelumnya kita minta evakuasi pada hari pertama karena pada hari pertama ketinggian air 1 sampai 2 meter, namun saat ini ketinggian air 2 sampai 3 meter, sehingga tim SAR gabungan salah satu Basarnas BPBD melaksanakan evakuasi kepada warga yang terdampak bencana banjir. Baik, Pak Adib, dari data sementara ini ada berapa rumah Pak yang terendam dan berapa jumlah warga yang terdampak? Yang berdampak kakak kurang lebih 300, kemudian yang terdampak dengan adanya bencana banjir ini 1.180 orang. Dan saat ini kami tim SAR gabungan melaksanakan pengecekan ke rumah-rumah yang terdampak banjir menggunakan perahu karet dan bermesin. Baik, Pak Adib, ada berapa posko pengungsian Pak yang telah disiapkan untuk warga mengungsi ke lokasi yang aman? Saat ini informasi posko pengungsian yang disiapkan oleh Desa Karanglinggar atau BPBD Karawang itu satu posko. Baik, ini informasi sementara Pak, apakah ada warga yang terluka atau bahkan korban jiwa Pak dalam terjangan banjir di Karawang kali ini? Sementara ini kita koordinasi sama BPBD, belum ada warga yang terluka. Namun ada tim dari kesehatan juga menyampaikan bahwa melaksanakan pemeriksaan terhadap korban yang berdampak banjir. Begitu.
Baik, ini diperkirakan masih ada berapa warga Pak yang butuh untuk dievakuasi oleh tim gabungan? Sementara saat ini kami sudah melaksanakan dari pagi tadi melaksanakan evakuasi warga. Namun siang ini dengan saat ini ya itu belum ada warga yang minta bantuan karena sudah kita evakuasi semua. Namun kita siapkan tim apabila ada warga minta bantuan. Baik, Pak Adip mungkin bisa diceritakan kembali ini bagaimana awalnya banjir bisa menerjang kawasan ini, sejak kapan Pak Adip? Informasi kami dari BPBD Karawang itu kejadiannya kemarin kami dari Kansar Bandung kemarin siang mendapatkan laporan bahwa dari BPBD Karawang minta bantuan evakuasi warga. Ini kan kami perintahkan unit siaga Pos Karawang untuk melaksanakan evakuasi dan bergabung dengan BPBD yang diakibatkan oleh Sungai Citarum dan Sungai Cibet. Begitu. Baik, untuk proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan, Pak Adip, ada berapa tim yang dikerahkan, terutama ada berapa perahu karet yang dikerahkan juga untuk melakukan evakuasi terhadap warga di rumah-rumah yang terdampak, Pak Adip? Saat ini kami siapkan perahu karet dari Basarnas, 2 dan BPBD, jadi ada 3 perahu karet yang siap kita perintahkan untuk pelaksanaan evakuasi. Baik, selama evakuasi yang telah dilakukan, apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas, Pak? Sementara saat ini cuaca bagus, cerah, dan saat ini tidak ada kendala. Baik, ini untuk di lokasi yang Bapak jalani ini di mana Pak? Bagaimana kondisi terparahnya, kedalaman berapa meter Pak? Kedalaman di sini antara 2 sampai 3 meter, sehingga warga diungsikan. Baik, mungkin secara lebih luas untuk di wilayah Karawang ini, Pak Adip, apakah ada datanya nih berapa kecamatan yang terdampak dan yang terparah ini ada di wilayah mana? Yang saya dapat informasi itu 1 kecamatan 4 desa, tapi yang terparah di Pengasinan, dusun Pengasinan, desa Karanglinggar. Baik, itu selain mungkin cuaca, apa saja Pak penyebab tingginya air di lokasi tersebut Pak? Akibat arus hujan yang intensitas tinggi sehingga air dari Sungai Citarum dan Cibet meluap. Baik, ini untuk warga yang nanti akan dievakuasi oleh tim yang sedang Bapak jalani saat ini nih, rencananya akan dipindahkan kemana Pak dievakuasinya? Sementara dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui BPBD akan difokuskan di 1 posko pengungsian. Dan dari pemerintah daerah akan mengatur lokasi karena sebelumnya kepala desa tempat itu penampungan evakuasi, namun karena air tinggi sehingga tempat tersebut tidak digunakan lagi karena air makin tinggi sehingga berpindah mencari tempat penampungan evakuasi. Baik. Begitu, Pak. Pak Adip, apakah ada prioritas bagi warga yang akan dievakuasi, misalnya lansia, anak-anak, atau bayi? Apakah ini
sudah ditemukan untuk segera dievakuasi, Pak Adip? Saat ini tadi sudah kita laksanakan evakuasi tadi dari pagi tadi, anak-anak lansia yang kemarin tidak mau dievakuasi karena air makin tinggi sehingga korban minta dievakuasi. Dan terbanyak kemarin kita laksanakan evakuasi anak-anak, orang tua, begitu. Pak Adip, dengan kita melihat ini kondisi air yang cukup tinggi, bahkan hampir mencapai atapnya, apakah Anda memantau masih banyak warga yang masih menolak untuk dievakuasi, Pak Adip? Ya, saat ini kami melaksanakan pengecekan ke lokasi-lokasi. Apabila ada warga yang minta bantuan, segera kami laksanakan evakuasi. Sehingga pengecekan ini, karena tadi dari kepala dusun beserta warga menyampaikan tidak ada permohonan bantuan evakuasi. Namun saat ini kami melaksanakan pengecekan ulang. Pengecekan ulang, apabila ada warga yang minta evakuasi, segera kami laksanakan evakuasi. Begitu. Namun berarti apakah ada nih warga yang menolak untuk dievakuasi, Pak? Kemarin ada beberapa warga, tapi air masih belum tinggi sampai seperti saat ini. Sehingga saat ini warga yang berdampak minta dievakuasi. Baik, berarti dengan kata lain, dengan kondisi air yang saat ini cukup tinggi, warga wajib ya Pak untuk pindah atau dievakuasi begitu? Iya, saya sarankan warga yang terdampak agar mengikuti arahan dari pemerintah daerah dievakuasi karena terkait dengan logistik di posko, termasuk apabila ada kondisi sakit. Jadi tim dokter dari puskesmas lebih mudah dan tidak bolak-balik menuju ke rumah 1, rumah 2. Begitu. Baik, mungkin selain warga yang menolak untuk dievakuasi ini Pak, apakah ada kendala lain yang dihadapi oleh petugas saat melakukan evakuasi? Saat ini warga yang tidak, ini saya belum ada sih warga yang menolak untuk dievakuasi, namun kendala kami tidak ada kendala. Karena masyarakat juga mau kita evakuasi untuk proses pendataan oleh pemerintah daerah BPBD. Baik, Pak Adip, mungkin terakhir pertanyaan, ini untuk logistik di pengungsian apakah sudah mencukupi untuk warga yang mengungsi, Pak? Untuk kondisi di posko di pengungsian itu saat ini saya karena masih di di tempat lokasi banjir. Pemukiman untuk pengungsi itu nanti saya koordinasikan dengan pemerintah daerah BPBD Karawang. Baik. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Adip, Kasiops Basarnas Bandung sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat petugas kembali, Pak Adip. Dan pemirsa, usai jeda berikut, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.